Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sabina dari PPKN 2020C. Saya akan menjelaskan mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana ini adalah mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 1. Lalu materi apa aja sih yang akan kita pelajari? Jadi materi yang kita pelajari itu ada 4. Yang pertama suprastruktur dan infrastruktur politik. Lalu yang kedua ada lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga ada tata kelola pemerintahan yang baik. Dan terakhir ada partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Selanjutnya, kita mari mempelajari suprastruktur dan infrastruktur politik. Pertama sekali, kita mempelajari suprastruktur politik. Sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur politik. Dari suatu negara, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peran diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu kita bisa lihat di bawah ini ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Lalu apa aja sih infrastruktur politik? Kita bisa lihat tuh pertama ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, lalu media komunikasi politik. Kemudian yang kedua kita membahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa kita lihat di bagian di bawah ini urutan-urutan dari yang teratas hingga yang terbawah. Lalu kita bisa lihat kan kalau misalnya Undang-Undang 1945 lah yang menjadi paling atas di antara mereka semua. Lalu kita lanjut, kita akan melihat satu persatu suprastruktur politik. Yang pertama itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenangnya itu adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Lalu yang kedua ada presiden. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama itu ada membuat undang-undang bersama DPR. Lalu yang kedua menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, menyatakan keadaan bahaya, lalu mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, lalu memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan DPR, lalu memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain atau tanda kehormatan, kemudian membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden, lalu ada mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, terakhir ada mengajukan RUU APBN. Lalu kita bisa lihat di sini ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi dari DPR adalah fungsi legislasi, ada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Kemudian kita bisa lihat di sini ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, kita bisa lihat ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya kita bisa lihat ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang ketiga, ada memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan hasil perselisihan tentang pemilu. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang ketujuh ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Lalu yang kedelapan ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Lalu materi ketiga ada tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Lalu materi terakhir adalah partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Kita bisa lihat ada 3 lingkungan. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang pertama itu kita dapat berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Lalu yang ketiga ada forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Lalu lingkungan di masyarakat kita dapat berpartisipasi seperti di dalam forum warga. Yang kedua ada pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Yang terakhir ada di lingkungan negara. Kita dapat berpartisipasi seperti dalam pemilihan umum untuk pemilihan anggota legislatif dan presiden. Lalu yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Yang ketiga adalah aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Sekian penjelasan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.